Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya tabulasi, penomoran atau page number sama table of content. Oke. Ya, jadi yang pertama kita belajar yaitu adalah tabulasi. Tabulasi itu apa sih? Tabulasi dalam Microsoft Word atau biasa disingkat tabs ya, biasanya berperan dalam merapikan dokumen. Fungsi tab ini antara lain untuk meratakan kata ataupun kalimat pengganti spasi yang diketikkan beberapa kali dan berturut-turut. Selain itu, fungsi tabs juga sering digunakan untuk membuat daftar isi. Ya, fungsi tabs juga sering digunakan untuk membuat daftar isi. Oke, sekarang kita coba aja langsung ya prakteknya. Sekarang kita buka Word-nya. Mana Word-nya? Oke, kita buka Word baru. Ya, kita close aja. Kita coba Word baru. Terserah kalian mau pakai Word. Caranya sama saja, tidak jauh berbeda. Ya, sekarang misal tabs itu di mana sih? Nah, tab itu saya rasa untuk semuanya ini paham ya. Jadi mulai dari ini, tapi kita nggak bahas tentang tab-tab di atas ini. Tab itu adanya di paragraf. Kalian klik bawah. Nah, di sini ada tabs yang artinya tabulasi. Bisa kalian klik di sini. Inilah yang namanya tabs. Ini kita untuk mengatur kata atau merapikan kata tadi. Merapikan kata gimana sih? Ayo kita coba dulu. Sekarang misal, biasanya tabs itu kita gunakan untuk membuat daftar isi. Misalnya, kita punya daftar isi. Kata pengantar ya. Kata pengantar. Ini misalnya daftar isi nih. Daftar isi. Oke, jadi kata pengantar, setelah itu ada daftar isi, misalnya daftar isi, setelah itu ada bab 1, bab 2, sama bab 3. Salah, bab 3. Nah, biasanya kayak gini. Kita bicarakan. Nah, biasanya kan kayak gini. Nah, teman-teman biasanya sering itu pakai, kalau dulu saya awal-awal tuh ya pakai gini caranya. Nah, kita titik-titik sampai misalnya kita berhenti di ini ya, di 14. Ini saya pakai settingan sentimeter. Kalau teman-teman pakai inci, silahkan kalian ganti dulu. Caranya di file, option, setelah itu advance, silahkan scroll ke bawah. Nah, ini ada show measurement in units of centimeter. Setelah itu kalian oke. Nah, kayak gini. Nah, ini juga misalnya kita copy aja biar gak lama. Misal nah, kayak gini misal. Ini udah sama, bro. Kalau kita kayak gini, ini susah banget ngepasinya. Nah, ini pasti dia nggak akan urut ya. Meskipun kita tambah titik juga, kelihatannya di sini urut, tapi nanti kita coba mau print marat-marit. Nah, marat-marit atau ambaradul. Pokoknya nggak rapi lah istilahnya kayak gitu. Nah, caranya gimana kita menanggulanginya pakai tab. Nah, caranya gimana tabs? Bisa dijalankan dengan cara hapus dulu titik-titiknya. Nah, caranya yaitu kita bisa dengan
menggunakan ruler yang di atas. Loh mas, saya nggak keluar rulernya, caranya gimana? Caranya munculinya, kalian pilih view, lalu rulernya kalian aktifkan. Kalau sudah aktif, nggak perlu kalian. Kalau sudah centang berarti ruler kalian sudah. Oke, sekarang kita buat titik-titik di sini ya. Sekarang caranya kita pilih tadi paragraf, kita pilih tabulasi, tabs yang paling bawah kiri. Nah, ini tab stop, ini kita pilih, kita hentikan di mana. Jadi misal kita pengen berhenti di 14 nih, berarti nanti dia titiknya akan berhenti di sini. Kalau kita pengen 15 juga kita nanti berhenti di sini. Kita coba 15 ya. 15. Nah, alignment ini hurufnya kita mulai dari mana? Apakah nanti penulisannya dari kiri, tengah, kanan? Ini untuk desimal dan itu. Nah, leadernya kalau non itu berarti dia nanti di sini kosong. Hanya dia agak spasianya di sini. Spasi aja nanti akan keluar angka baru penulisannya di 15. Dan titik-titik di bawah ini, nah ini nanti yang akan kita pakai. Dan ya ini juga ini titik-titiknya di tengah. Kalau ini underline di bawah. Nah, untuk penulisan ini kita pilih yang right. Kita pilih yang right. Kenapa kita pilih yang right? Karena kita mulai penulisannya itu dari kanan. Kita penulisannya dari kanan ya. Nah, oke. Kita set kalau sudah. Set dulu. Oke. Nah, sekarang belum keluar. Caranya ngeluarin, kita tap. Kita klik tab ya. Di apa namanya? Di keyboard kalian. Tab. Nah, dia otomatis akan berhenti di 15. Nah, tandanya dia sudah ada tabnya, berarti kalau ada tanda tabs tabulasi di rulernya. Nah, kayak gini berarti dia sudah ada. Nah, kenapa tadi saya pilih yang right? Kenapa tidak pilih yang left? Kita coba. Caranya kalau pengen banyak nih gimana nih? Kita blok aja semua. Kita blok. Kita pilih langsung gini aja tabs 15 ya. Kita tadi langsung aja 15. Coba sekarang kita pilih left dulu. Kita pilih 2, kita set. Nah, ya, oke. Kita spas tabs, kita tabs, kita tabs, kita tabs. Nah, ini berarti dia sudah lurus. Misalnya kita coba print. Nah, dia udah lurus, pasti lurus. Karena dia akan berhenti di angka 15 ini. Nah, ini kita tadi coba left ya. Sekarang kalau misal dia masih angka 1, 5, 7, dia masih rapi. Misal kita angka 12. Nah, dia kan udah nggak rapi. 101. Kan angka kan hitung dari mulainya dari kanan, bukan dari kiri. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman kalau kayak gini dia nggak rapi. Nah, kita rapikan dulu. Kita edit. Nah, kita klik yang di sini tadi, sorry. Nah, left-nya ini kita ganti yang kanan. Dan set dan oke. Nah, dia kan urut. Nah, ya kan? Ini dari satuan, puluhan sampai ratusan. Oke, sampai sini saya kira teman-teman paham semua. Setelah itu ini untuk tabulasi ya, kita buat tabulasi pembuatan daftar isi secara manual. Caranya kayak gini. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang apa lagi tadi? Kita akan belajar tentang page number. Page number apa sih? Page number adalah penomoran halaman, yaitu digunakan untuk memberi halaman secara otomatis pada lembar kerja Anda. Caranya yaitu klik pada insert tab, header dan footer, klik page number, pilih letak nomor halaman. Klik bentuk nomor halaman yang diinginkan dari galeri, tutup header atau footer dengan klik ganda pada area dokumen atau klik tombol close header dan footer.
Oke, kita langsung saja praktek karena teman-teman itu lebih enak kalau praktek. Nah, kita udah punya halaman di daftar isi sekarang. Misal kita mau buat lagi halaman ya di atasnya. Kita mau buat halaman di atasnya. Misal di sini kata pengantar. Kata pengantar. Isinya bla 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 bla. Misal nih. Bla 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 ya. Sampai sini. Nah, ini daftar isi. Setelah itu di sini kita buat lagi. Halaman di bawahnya kita buat untuk bab 1, bab 1, sorry, bab 1, bab 2, bab 3. Kita buat halaman baru. Kita buat halaman baru. Kita atur, kita besarkan biar nanti paham. Nah, biar kelihatan nih. Bab 1. Waduh, dia lari. Bab 2. Yang sini tadi bab 3 ya. Oke, kita sudah punya 5 halaman. Yang pertama isinya kata pengantar, yang kedua isinya daftar isi, yang ketiga isinya bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, sekarang kita mau ngasih nomor nih, ngasih nomor secara secara otomatis. Nah, itu namanya page number. Kalian bisa lewat insert atau kalian bisa lewat insert dan page number. Nah, ini terserah kalian apakah kalian pengen di bawah. Kalau bottom berarti di bawah, kalau top berarti di atas. Saya nggak akan jelaskan yang lain, saya fokus ini aja. Jadi kalau top itu misal dia di atas. Nah, ini atas kiri, tengah, itu pula yang bottom, kiri, tengah, kanan. Nah, sekarang kita coba dulu, kita kasih di bottom. Bottom sebelah kiri misalnya. Nah, berarti sudah ya. Gini aja biar kelihatan. Nggak kelihatan ya. Kita cek aja. Oke, di kata pengantar sudah kelihatan ya. Page 1 sudah sampai 5. Nah, ini. Page 3 di 5, oke. Nah, sekarang masalahnya yaitu kan kalau kata pengantar dan daftar isi itu huruf Romawi, bukan bukan huruf biasa. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan cara kita ubah sectionnya menjadi 2. Oke. Sementara ini sectionnya masih 1. Loh, Mas, caranya lihat sectionnya di mana? Caranya klik 2 kali di sini. 1, 2. Terserah apakah di atas atau di bawah untuk melihat header atau footernya. Nah, ini berarti kan dia masih angka 1 kan. Sekarang kita ganti dulu menjadi angka Romawi. Caranya sama kayak tadi, insert, kita ubah page number-nya, kita ubah menjadi Romawi ya. Format page number, karena kan kita sudah ngasih tadi. Kita ubah menjadi I misalnya. Start at 1I.
Terus setelah itu kita lihat ya tadi mana. Wah, ini dia berarti sudah I kan. Ini juga I2 kan. Nah, bab 1 itu harusnya dia angka 1, tapi di sini masih I3. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita harus membuat section baru untuk yang bab 1. Caranya kita kembali lagi ke sini. Nah, kita harus halaman paling bawah atau paragraf paling bawah di halaman yang akan kita buat section baru. Atau kita klik di sini bab 1 di paling atas ya, ini kita arahkan ke atas kursornya. Nah, dia berarti berada di kursor paling bawah di halaman kedua. Setelah itu kita pilih layout, lalu setelah itu kita break. Nah, setelah kita break, kita pilih next page. Nah, dia otomatis akan ke bawah sendiri satu baris. Nah, kita sekarang tinggal ngecek apakah page break kita berhasil atau enggak. Caranya yaitu klik 2 kali di sini, 1, 2. Nah, kalau page break kita berhasil, ada footer section 1, ada footer section 2. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita ini sudah menjadi 1 dan 2, berarti page break kita berhasil dan kita bisa mengubah yang di bawah I ini menjadi huruf 1. Kita coba ya. Page number, kita ubah format numbernya, kita ubah menjadi angka 1. Sekarang kita cek yang di atas. Apakah yang atas berubah? Enggak kan? Oke. Kita sekarang berhasil ya. Ini. Nah, ini ya. Kita sudah jadi I2 dan bab 1-nya sudah menjadi angka 1. Nah, bab 2-nya 2 dan bab 3-nya sudah menjadi 3. Belum selesai di situ. Sekarang misalnya, Mas, setelah bab 1 di bawah, kita pengen angkanya ini lanjutan bab 1. Misalnya kita buat lanjutan bab 1. Kita buat lanjutan bab 1. Lanjutan bab 1. Nah, lanjutan bab 1 ini nomornya di atas kanan. Nah, caranya gimana? Caranya sama persis kayak tadi. Caranya klik di kursor paling bawah. Klik di kursor paling bawah. Bentar, kita cek dulu sectionnya. Oke. Ini section 2. Bentar, kita cek dulu sectionnya. Nah, caranya kita klik yang di kursor paling bawah di halaman yang akan kita page break. Nah, caranya kalau sudah di sini kita pilih layout, kita pilih break dan kita pilih next page. Nah, sekarang kita cek lagi apakah page break kita berhasil atau enggak. Kita klik di sini. Nah, berarti kita sudah berhasil karena ini sudah jadi 2 dan ini sudah menjadi section 3. Nah, cara untuk memberi nomor di atas, kita harus menghilangkan link previous dari atas. Maksudnya gini, kalau kita langsung tulis di sini misal ya, kita kan kasih nomor ya, kasih nomor di atas misal. Nah, kalau kita misal kita tulis nomor 2 di sini ya, pasti nanti yang lainnya ikut. Top of format page. Kita mulai nomor 2. Kita coba, pasti ikut nanti. Ada yang ikut. 1. Nah, di sini akan ikut pasti. Nah, caranya gimana? Caranya kita hilangi same previousnya.
Nah, ini namanya same previous. Nah, ini. Kita hilangkan itu. Lanjutan bab 1 kan di kanan atas. Kita hilangkan ini. Nah, ketika ini nyala, kalian nggak bisa. Pasti yang atasnya akan ikut. Kita hilangkan dulu yang ini. Kita hapus dulu, sorry. Nah, kita hapus dulu semua biar yang atas hilang semua. Kita delete aja. Coba hilang ya. Oke. Sekarang kita pengen lanjutan bab 1 ini di atas. Lihat dulu di sini. Kita lihat link previousnya kita matikan. Begitu pula yang bawah. Karena section antara header dan section antara footer itu beda. Jadi kita harus mematikan 2 kali. Kita matikan link to previousnya yang bawah. Kita hapus yang di sini. Kita taruh atas. Kita insert number. Tolong teman-teman jangan diklik angka 1 di sini atau angka 2. Karena nanti dia tidak mau misalnya kayak gini ya. Nanti dia otomatis akan 2 semua. Wow. Kita coba ya. Nah, dia akan 2 juga. Dia nggak akan mau ngurut. Karena apa? Karena dia akan mendetek itu teks. Bukan mendetek dia itu number untuk menghitung terusannya tadi. Jadi caranya kita hapus dulu yang ini. Kita insert page number yang top page. Kita pilih yang kanan. Setelah itu, nah kita mulainya sudah betul ya nomor 2. Kita cek dulu. Oke. Sekarang kita cek yang bawah apakah dia ikut. Nah. Sekarang gini ya. Ini misalnya bab 1-nya udah banyak nih. Nah, ini otomatis dia akan di atas terus. Misalnya ada lagi lanjutan lagi. Nah, dia akan di atas lagi. Ya kan? Dia akan lanjutan, misalnya lanjutan bab 1. Ini dia akan di atas lagi. Nah, di atas lagi. Nah, masalahnya sekarang kita masuk ke bab 2. Lah bab 2 kan kita harus bawa lagi, Mas. Berarti caranya sama kayak tadi. Kita tinggal taruh kursornya di paling bawah, kita layout, kita klik next page. Nah, kalau sudah kita cek, kita matikan previewsnya, kita hapus yang di atas, kita buat yang di bawah. Yang di bawah previewsnya kita hilangkan juga karena nanti kita ngikuti yang atas. Link previewsnya kita hapus, kita ganti aja yang di sini. Tadi? Kita halaman 4 ya misalnya. Halaman 4. Page number bottom of page di kiri. Oke, kita nah Oke, sekarang kita cek. Nah, lanjutan bab ketika kita cek ya, kita bab 1 kita di kiri bawah. Lanjutan bab di kiri atas, di kanan atas. Setelah itu kita lihat lanjutan bab 1 di kanan juga, lanjutan kan ya. Ketika awal bab kita buat di kiri bawah lagi. Nah, sampai sini saya kira teman-teman paham semua ya. Nah, setelah itu kita masuk ke loh Mas, tapi saya bingung. Apakah ini page break-nya berhasil atau enggak? Nah, caranya atau mungkin kalian teman-teman ingin menghapus page break-nya. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan ini. Show atau hide. Kayak huruf P kebalik ini ya. Nah, dengan ini semuanya akan terlihat. Nah, berarti section break-nya berada di paling bawah. Kalau kalian pengen hapus, silahkan kalian blok kayak gini, kalian hapus. Nanti otomatis page break-nya akan terhapus. Tanpa ini kalian nggak akan bisa hapus. Nah, seperti itu. Kalau sudah
ini kita hilangkan lagi. Ini cuma untuk menandai bahwa ada paragraf di situ. Itu aja. Oke. Kalau kita sudah buat semua, sekarang tugas kita yaitu selanjutnya membuat daftar isi otomatis. Nah, atau yang namanya TOC bahasa Inggrisnya, atau yang biasa disebut table of content atau daftar isi otomatis. Nah, untuk yang penomoran ini saya kira teman-teman bisa nanti kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang videonya atau mungkin bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk yang TOC biar nanti durasinya tidak terlalu lama. TOC yaitu table of content atau daftar isi otomatis ya. Biasanya hanya berisi isi dan disingkat secara informal sebagai TOC adalah daftar. Biasanya ditemukan pada halaman sebelum dimulainya karya tulis, judul bab, bagian atau deskripsi singkat dari nomor halaman awal. Nah, ini cara-caranya. Langkahnya mulai buat Anda klik paragraf kosong yang ingin Anda sisipkan TOC. Di menu sisipkan arahkan referensi lalu klik indeks tabel untuk catatan untuk Word 2007 dan di Word 2010 klik daftar isi, grup daftar isi, tab referen lalu sisipkan daftar isi. Klik daftar isi lalu tampilkan kerangka toolbar catatan di Word 2007 atau 2010. Lewati langkah ini, kotak dialog indeks tabel, pilih opsi yang ingin Anda terapkan ke TOC Anda lalu klik OK. Catatan di Word 2007 atau 2010, pilih opsi yang ingin Anda terapkan di TOC. Di kotak dialog daftar isi, lalu klik OK. Kalau kayak gini mesti teman-teman masih awang-awang ya. Kita langsung praktek aja. Caranya, nah teman-teman pasti kalau ada yang gimana caranya daftar isi otomatis, pasti langsung ke sini. Referen, lalu table of content ini, kan? Caranya klik tab referen table of content. Kita coba dulu. Misalnya kita pilih yang ini. Loh, kok nggak bisa? Nah, pasti teman-teman kayak gitu nih errornya. Kita oke dulu. Nah, kenapa dia nggak bisa? Karena dia nggak tahu mana saja yang menjadi kepala-kepala atau menjadi mana yang akan kita jadikan daftar isi. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini adalah langkah akhir. Sebelum kita masuk ke sini, yaitu kita harus membuat heading dulu. Bisa kita dengan menggunakan heading yang sudah disediakan oleh Word, bisa kita customize sendiri. Atau kita buat sendiri. Kalau kita buat kita buat pakai yang heading disediakan dari Word, itu tinggal kita blok kayak gini, kita heading 1. Nah, atau kalian mungkin bisa dengan cara kita buat sendiri. Nah, caranya klik yang di sini bawah, create a style, yaitu kita akan menciptakan heading sendiri. Create a style, misalnya kita buat latihan ya. Kita pilih modify. Nah, kayak gini. Style of. Nah, ini kayak model-modelnya. Stylenya gimana? Link, paragraph, and character. Nah, ini kita atur juga. Apakah nanti ketika kita heading, dia otomatis, misalnya saya pengen dia itu Adobe Grand Pro. Nah, misalnya kayak gini. Begitu pula hurufnya dan ketebalannya ini kalian atur. Nah, setelah itu kalian pilih yang style based on. Oke. Heading 1. Nah, ini style on, ini dia akan mengikuti yang itu yang heading 1. Terserah kalian mau begini nggak apa-apa, mau buat item juga nggak apa-apa. Ini bebas. Kalau sudah klik OK. Nah,
kayak gini ya. Dia sudah muncul kata pengantar kayak gini. Kita lakukan lagi untuk yang untuk yang selanjutnya. Kita blok dulu yang daftar isi. Dia otomatis ketika saya klik di sini dia akan menjadi hurufnya Adobe ini dan ukurannya menjadi 14. Kita pilih bab 1, kita blok lagi. Kita lanjutan bab berarti dia nggak masuk ke daftar isi, ya kan? Ini kan misalnya kata-kata dan lain sebagainya ya. Lanjutan bab misalnya dia nggak masuk ke daftar isi, kita masuk lagi yang bab sini, kita masuk ke latihan ini, kita yang bab 3 kita masukkan lagi. Nah, setelah itu kita coba untuk TOC-nya, apakah dia sudah keluar atau belum. Kita masuk ke referen dan table of content dan kita konten. Nah, kenapa dia kok nggak muncul lagi? Karena dia nggak tahu headingnya. Nah gitu. Karena kita tadi belum ngatur headingnya. Kita hapus dulu. Untuk stylenya kita tadi belum kita headingnya, kita lupa tadi ngaturnya. Di sini kita edit, modify. Nah ini. Nah ini style of base, ini heading 1. Nah seperti ini, kita tetap warnanya hitam. Nah kayak gini. Sekarang kita coba ya setelah ini ya. Ini sudah jadi heading 1. Kita pilih ini, close saja. Nah, bentar ya. Kita pilih referen, kita coba TOC-nya. Nah, dia otomatis akan muncul sendiri. Saya nggak usah ngetik apa-apa, dia otomatis akan muncul. Nah, inilah keenakannya table of content. Misal nih sekarang, ini si kata pengantar dia nomor 1, I1. Coba kita cek. Bener kan? Nah, kata pengantar dia nomor I1. Kalau kalian males ke atas ke bawah, di sini juga ada page 2 daftar isi. Titik 2. Nah, ini I2. Sekarang kita scroll ke bawah bab 1. Kita coba cek cari. Nah, bab 1 dia ada di halaman 1. Terus kita coba lagi dilihat bab 2 di halaman 4, bab 3 di halaman 5. Betul nggak ya? Kita cek. Nah, berarti dia bab 2 ada di halaman 4. Betul kan? Kita halaman 5. Dia ada di bab 3 di halaman 5. Nah, keenakannya lagi untuk ini ketika kita mengubah sesuatu, misalnya di bab 2 ada tambahan nih, ada revisi banyak misalnya, sampai 1 halaman lagi misalnya, kita ubah di bab 3-nya sampai halaman ke bab 3-nya jadi halaman ke-6. Nah, kalau kita pakai daftar isi yang yang manual, kita harus ngedit lagi. Tadi bab 5 kita 6 atau berapa ya tadi, lupa. Nah, kayak gitu. Ketika kita pakai daftar isi otomatis, kalian tinggal klik update tabel. Nah, bedanya ini apa? Bedanya ini hanya mengubah nomornya saja. Tapi kalau menurut saya, kalian pilih yang di bawah, karena dia akan menghitung apapun yang ada di atasnya. Ketika dia berubah, dia akan ikut berubah. Kita oke. Nah, dia otomatis akan berubah 6. Oke. Nah, ini bisa kalian pilih. Saya nggak suka yang ini, saya pengen yang kayak ini. Kalian pengennya bab 1 pendahuluan, biasanya kayak gitu ya. Bab 1 bawahnya pendahuluan. Nah, misal kayak gini. Terus kita lihat di TOC-nya. Kita coba update.
Nah, dia pasti akan di bawahnya. Bab 1 padahal pengennya kalian di di sini bab 1 yang pendahuluan, tapi di di TOC-nya bab 1 pendahuluannya di sampingnya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu caranya gimana? Oke, saya kasih tahu ya. Jadi, untuk menulis pendahuluan, ini caranya bukan di enter. Nah, bab 1 pendahuluan caranya jangan di enter. Ketika kita di enter, pasti nanti dia akan muncul di bawahnya. Tapi caranya bab 1 pendahuluan ini kita pilih layout. Setelah itu kita pilih break, tapi jangan next page, tapi text wrapping. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kayak gini, dia insya Allah akan di sampingnya. Kita coba ya, sekarang bab 2, kita coba enter, pakai enter. Ini saya enter bab 2 misalnya pembahasan. Sekarang kita coba update ya. Kita coba update. Aduh, sorry. Update fill. Nah, bab 1 pendahuluannya pasti di sampingnya, dan ketika kalian pakai enter pasti akan di sampingnya. Pasti akan di bawahnya. Nah, ini salah. Jadi untuk yang bab 3-nya ini, bab 2-nya ini kita salah. Nah, gitu. Jadi ini harus kita lagi klik, kita text wrapping. Oke. Sekarang kita coba lagi, kita update. Nah, kalau nggak keluar kayak gini, klik kanan aja. Klik kanan. Update fill. Nah, update fill. Enter tabel. Nah, ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, cara bedainnya kalau yang kayak gini nih manual, tapi susahnya kita harus selalu ngedit kalau ada pembaruan. Tapi kalau TOC kita tinggal update tabel. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang kurang paham, atau mungkin nanti ada yang ditanyakan, atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa melihat video ini lagi, diulang-ulang. Untuk kalau masih ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan di komentar atau lewat email atau yang lain. Oke, saya akhiri untuk tutorial kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.